Charles Lee, novel pewaris kaya, bab 61. Apakah ada yang perlu pekerjaan paruh waktu? Sepenuhnya bekerja paruh waktu, tidak ada resiko sama sekali, ada yang ingin mencobanya. Menambahkan kesenangan dalam hidupmu yang membosankan, juga dapat mengurangi beban keluargamu, mau bekerja paruh waktu. Keduanya tidak berbicara sama sekali, mereka hanya diam. Tiba-tiba seorang adik kelas masuk dari luar dan membersihkan ruangan. Siapa yang memperbolehkan kamu masuk? Felix Wang mulai tidak sabar. Maaf kakak kelas. Tadi aku mengetuk pintu, kemudian tidak ada yang mempedulikan aku, jadi aku masuk dulu. Maukah kamu bekerja paruh waktu? Pekerjaan kami sangat bagus. Hanya perlu membersihkan beberapa barang, hanya pekerjaan membersihkan, tetapi menghasilkan banyak uang, 300.000 sehari. Maukah kamu mencobanya? Bersih-bersih, 300.000 sehari, alis Charles Lee sedikit terangkat. Bukankah ini terlalu mudah? Tentu saja, Felix Wang tertarik dengan iklannya. 300 sehari, sebanyak itu. Iya dan hanya perlu 6 jam. Satu kolam untuk 2 orang. Jika bisa, kamu bisa pergi setelah menyelesaikan pekerjaanmu sendiri. Setiap pekerjaan langsung dibayar, bagaimana? Kamu ingin mencobanya? Ada sedikit keraguan di hati Charles Lee, mengapa pekerjaan semudah ini harus diumumkan? Selain itu, jika hanya selama 6 jam orang-orang di sekolah pasti akan merebutnya dengan gila. Ada apa ini? Datang ke asrama dan mendatangi aku. Jelas ada yang tidak benar di sini. Apakah kamu yakin tidak akan ada masalah dengan ini? Tentu saja, kami juga menyediakan semua alat dengan lengkap. Kamu hanya perlu pergi dengan tangan kosong, sisanya tidak perlu khawatir. Bagaimana kalau 2 senior mencobanya? Jika memang itu yang dia katakan, maka urusan ini tidak begitu rumit. Charles Lee tidak memiliki banyak pendapat tentang masalah ini, tetapi Felix Wang memiliki beberapa pertanyaan. Berapa banyak orang yang kamu butuhkan? Perusahaan kami cukup besar, jadi pekerjaan seperti itu juga banyak. Saat ini, setidaknya kami memerlukan 20 orang di pekerjaan yang sama. Bagaimana? Apakah kamu ingin datang dan mencobanya? Pekerjaan kami sangat mudah. Setidaknya kita pernah coba pergi ke tempat pemandian bukan? Kolam seperti itulah yang perlu dibersihkan. Bagaimana? Pekerjaan sesederhana seperti itu dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Felix Wang pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Setelah merapikan dirinya, dia menepuk Charles Lee dan berkata dengan riang. Saudaraku, ayo kita pergi bersama. 300 selama 6 jam, lumayan banyak juga. Bagaimana kalau kita mencobanya? Dalam hati Felix Wang, bahkan jika Charles Lee kaya, dia masih kekurangan uang. Oke, aku akan pergi denganmu. Awalnya Charles Lee tidak mau pergi, tapi setelah melihat Felix Wang ingin pergi, dia khawatir dia akan ditipu. Dia langsung ikut saja dan melihat keadaan, jangan sampai ada masalah. Mereka memberikan nomor telepon mereka kepadanya dan menunggu kabar. Pada saat subuh di hari kedua, mereka langsung menerima pesan singkat. Harus berkumpul di gerbang sekolah, keduanya dengan buru-buru mengenakan pakaian mereka dan berlari keluar. Sudah ada 5 atau 6 orang menunggu di sana, ada pria dan juga wanita. Tidak tahu pekerjaan apa ini, sangat santai. Pengusaha ini tidak mungkin tidak ada untung. Pasti ada sesuatu yang salah. Kalau tidak, mengapa mereka tidak melakukannya sendiri? Selain itu, aku mendengar bahwa mereka adalah pabrik kimia, mungkin kita harus berurusan dengan hal-hal yang terkontaminasi. Apakah kamu yakin? Jangan-jangan. Charles Lee sedikit mengernyit pabrik kimia. Maaf, aku sudah membuat kalian menunggu lama. Perusahaan sudah memanggil mobil untuk menjemput kita. Diperkirakan akan ada di sini dalam 5 menit, mohon tunggu sebentar. Orang yang bertanggung jawab berlari, keringat di dahinya terlihat jelas. Namaku Ricky Lee, ada masalah apapun kalian bisa mencari aku. Kalian semua seniorku, bukan teman sekolahku, kalian bisa memanggilku Lee. Hari ini kalian mengikuti, aku akan bertanggung jawab untuk ini. Setelah kalian menyelesaikan pekerjaan hari ini dan ingin melanjutkannya besok, kalian juga dapat menghubungi aku. Ketika Ricky Lee berbicara, dia sedikit tersenyum dan terlihat sangat bahagia. Saudaraku, aku ingin bertanya, apakah ini pabrik kimia? Jadi apa yang akan kita bersihkan? Apakah itu bahan bakar yang tersisa di kolam atau bahan kimia lainnya? Jika begitu, akankah ada zat yang berbahaya bagi tubuh kita? Ricky Lee tidak berpikir bahwa mereka akan mengajukan pertanyaan seperti itu, kemudian dia menjawab. Tidak, tentu saja bukan begitu. Kalian tidak perlu khawatir, kita punya alat pelindung. Selama kalian tidak sembarangan, tidak akan ada masalah. Alat pelindung akan disediakan oleh pabrik. Kemarin juga sudah saya beritahu, kalian hanya perlu pergi ke sana, tidak perlu mengurusi apa-apa lagi. Kalian hanya perlu melakukan pekerjaan kalian sendiri. Mau makan-makan saja, mau minum-minum saja. Waktu selang juga disediakan buah-buahan. Tempat ini bisa dikatakan sangat manusiawi, jujur, sangat bagus. Setelah dia mengatakan itu, mereka semakin tidak percaya. Bahkan ada 2 gadis mengundurkan diri. Itu. Mungkin, kita berdua tidak akan pergi. Kamu tahu, ini semua adalah anak laki-laki. Menurut apa yang kamu katakan tentang membersihkan bahan kimia, hal ini mungkin tidak terlalu masalah untuk anak laki-laki. Tetapi itu tidak sama untuk kita anak perempuan. Bagaimana jika ada zat korosif? Atau jika ada yang masalah, apa yang akan terjadi dengan hidup kami?
Kalau tidak, mari kita kembali dulu. Mereka juga sudah ada banyak orang. Iya, kita kembali dulu dan tunggu pekerjaan selanjutnya. Ricky Lee tidak pernah terpikir bahwa ada orang yang tidak jadi pergi. Dia terkejut dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak bisa kakak senior. Aku sudah melaporkan ini ke kantor. Jumlah orang, nama dan informasi kontak kalian semua telah dikirim. Semuanya sudah siap. Kalian tidak bisa pergi saat seperti ini. Jika kalian pergi sekarang, bukankah kalian mempersulit aku? Aku katakan ini benar-benar tidak ada masalah. Jika ada masalah, beranikah aku merekrut orang sana-sani? Jadi kalian tidak perlu khawatir, percayalah padaku. Bagaimana bisa mempercayaimu? Apapun yang kamu katakan, mereka berdua tetap tidak pergi. Sampai sebuah mobil Audi diparkir di depan pintu, kedua orang itu berhenti melangkah. Kamu lihat, perusahaan sudah mengirim beberapa mobil untuk menjemput kita. Setelah berbicara, beberapa mobil Audi A6 tiba di depan. Kamu lihat perusahaan ini, lihat saja sudah tahu pasti tidak akan ada masalah, iya kan? Bab 62. Setelah mendengar ini, Charles Lee semakin mengerutkan keningnya. Tidak ada mobil seperti ini yang perusahaan sediakan untuk menjemput karyawan. Ini jelas mobil pribadi. Selain itu, semakin mereka merasa mereka sangat baik, mereka akan jatuh ke dalam lubang mereka sendiri. Ketika dua wanita itu melihat mobil, mereka menghentikan langkahnya. Ya sudah, kalau tidak kita berdua pergi saja, kurasa servis mereka cukup baik. Boleh saja, kita bisa pergi lihat-lihat, kalau tidak cocok kita pulang saja. Setelah mereka berdua mendiskusikannya, mereka langsung masuk ke mobil. Ketika dia melihat ini, bocah itu sedikit tersenyum. Dua orang, ini kan bagus. Pekerjaan kami pasti tidak ada masalah. Kalau tidak, tidak mungkin aku datang ke sekolah untuk merekrut orang. Jangan khawatir, aku juga berada di sekolah kita. Aku kan adik kelas kalian. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat langsung tanya kepada aku akan bertanggung jawab untuk itu. Setelah berbicara, mobil melaju menuju sebuah pabrik kimia di pinggiran kota. Charles Lee tahu beberapa berita tentang pabrik kimia ini. Setelah Charles Lee mendengar bahan-bahan kimia industri kimia, dia selalu merasa ada yang salah. Ketika tiba di pabrik kimia, baru saja memasuki pabrik sebentar, tercium bau asam yang menyengat. Bau itu sangat pahit, beberapa orang hampir muntah di sana. Bau apa ini? Ini adalah bahan kimia baru. Hanya saja belum resmi, masih dalam tahap produksi. Jadi, bocah itu menggaruk kepalanya. Dia tidak benar-benar tahu kondisi di sini. Bisa saja dia tahu semua itu hanya dari mulut orang. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian seragam abu-abu datang mendekat. Pria itu mengenakan jas pelindung putih dan topeng kuning gelap. Lihat saja sudah tahu topeng ini ada kegunaannya. Semuanya, selamat datang ke pabrik kami. Selanjutnya, kami akan membagikan pakaian pelindung kepadamu. Sama seperti yang saya pakai sekarang, benda ini bisa melindungi kita dari beberapa produk kimia. Pakaian ini bisa menjamin keamanan tubuh kalian, jadi kalian harus memakainya dengan benar. Jika ada berbagai kecelakaan yang disebabkan oleh pakaian yang tidak dikenakan dengan benar atau karena alasan lain, masalah ini tidak ada hubungannya dengan pabrik kami. Dia menjelaskannya sambil buru-buru membawa semua orang ke gedung pabrik. Yang perlu kalian tangani adalah limbah di kolam ini. Karena sistem pembuangan atau saluran pembuangan tersumbat oleh bahan kimia ini, tidak bisa mengalir dengan lancar. Sekarang kalian harus membersihkannya dan membuat semua air jalan dengan lancar. Setelah kalian menyelesaikan bagian kalian, kami dapat segera menyelesaikan pembayaran dan membiarkan kalian pergi. Charles Lee mendongak dan melihat ke arah kolam. Kolam itu tidak terlalu besar, sekitar 5 kali 5 meter. 2 orang sudah cukup di kolam ini. Bahkan merasa 1 orang saja sudah cukup. Semua sisi dindingnya berwarna biru. Cairan di dalamnya berwarna biru gelap. Cairan apa ini? Apa isinya? Residu industri. Beberapa residu industri yang telah kami gunakan. Kalian akan segera mengenakan pakaian pelindung, kemudian coba untuk masuk ke dalam kolam. Jika ada sesuatu yang salah selama pekerjaan, atau jika ada sesuatu yang tidak nyaman, kalian harus segera memberitahu kami apakah kalian mendengarku. Setelah berbicara, mengambil beberapa pakaian pelindung lama yang dikenakan oleh orang lain dan menyerahkannya kepada Charles Lee, masing-masing telah memilih nomor mereka sendiri dan mengenakannya. Setelah kalian masuk, ingat untuk mengangkat tanganmu jika ada masalah. Kita semua mengenakan topeng pelindung di wajah kita. Jika kamu ingin berbicara, mungkin kita tidak dapat mendengar. Jadi kamu harus mengangkat tanganmu atau mengangkat sesuatu, tetapi harus ingat apapun yang terjadi, jangan jatuh ke dalam kolam ini. Kalian harus berhati-hati dalam setiap langkah kalian, kolam ini tidak boleh dimasuki. Setelah itu, baru diberikan beberapa sepatu boot lagi. Jika kalian merasa boot ini bocor, atau menginjak sesuatu di dalamnya, cepat naik dan lihat. Segera ganti yang lain jika ada masalah. Tidak perlu malu dan tidak mau berbicara, ini semua untuk keselamatan kalian sendiri, jangan ceroboh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tidak ada bahaya apapun, tidak akan ada masalah, sangat aman, itu hanya candaan mereka. Situasi sekarang di depan mata sangat jelas, hal ini tidak begitu sederhana. Residu industri seperti apa ini? Apakah bersifat korosif? Sepertinya tidak seperti begitu. Tidak peduli lagi.
Mari kita selesaikan pekerjaan kita. Bukannya sudah dibilang hanya kolam kecil ini. Selama kita membersihkannya dan menyelesaikannya, kita bisa mengambil 300.000. Setelah berbicara, beberapa orang di sebelah mereka memasuki kolam dan mulai bekerja. Felix Wang juga siap untuk masuk. Charles Lee sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang ada di dalam, tapi dia secara intuitif mengatakan kepada dirinya sendiri, ini bukan benda cairan biasa. Begitu memasuki kolam, merasa kakinya licin. Ada yang hampir tergelincir. Sangat licin di sini, tergelincir adalah hal yang biasa. Satu pel untuk setiap orang. Charles Lee mulai menyeretnya. Baunya sangat menyengat, bahkan jika mengenakan topeng pelindung, tetap bisa mencium bau menyengat ini. Sama seperti aroma alkohol kuat yang menguap di sekitar, perasaan ini sangat menjijikkan. Jika sejak awal begini saja tidak masalah, Charles Lee merasa kepalanya semakin berat dan baunya semakin menyengat. Sudah benar-benar tidak tahan, dia bergegas keluar. Tiba di luar pintu, dia dengan cepat melepas topeng pelindung, menghirup penuh udara segar. Saat itulah merasa dirinya masih hidup. Melihat ke belakang, menemukan bahwa beberapa orang juga mulai mengalami situasi seperti ini. Apa isinya? Bangsat, menjijikkan sekali. Siapa yang bilang tidak? Bau busuknya hampir membuatku mati. Aku pusing dan hampir berbaring di sana. Mengapa rasanya seperti memasuki lubang besar? Beberapa orang berbicara di sana seperti tidak ada yang mau masuk lagi. Tiba-tiba, terdengar satu tangisan. Tangisan seorang wanita. Cemoohan semua orang, seketika langsung mencapai telinga Charles Lee. Apa yang terjadi? 3 orang di luar bergegas masuk. Ketika mereka melihat situasi di dalam, mereka terkejut. Kedua gadis itu awalnya berada di satu kolam, tetapi sekarang salah satu dari mereka telah jatuh dengan keras ke dalam kolam. Bab 63. Ketika gadis itu beranjak naik, seluruh tubuhnya telah diguyur banyak cairan hingga ke lehernya. Tampak sangat menyakitkan. Wanita itu merobek pakaiannya seperti orang gila. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu baik-baik saja? Cepat panggil orang yang bertanggung jawab tadi. Mengapa bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Wanita itu berteriak keras di sebelah mereka. Dia seperti tidak mengerti mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini. Beberapa orang dengan cepat mengikutinya, meniup dan memukul di sampingnya. Dengan cepat dia melepaskan pakaian pelindungnya. Apa yang terjadi padanya? Kalian lihat kulitnya. Meskipun pakaian pelindung telah dilepaskan, jejak di lehernya masih terlihat jelas. Bagian atas adalah tubuh sudah dilumuri cairan. Kelihatannya sangat menyeramkan. Charles Lee juga terkejut. Bagaimana bisa seperti ini? Bukannya tadi baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat itu juga, penanggung jawab yang membawa mereka sudah berlari. Mungkin itu adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini, menakuti sehingga tidak ada yang berani berbicara. Pria di sebelahnya yang mengenakan pakaian kerja abu-abu melihat ini, bukannya segera membantu wanita itu, tetapi dia justru berteriak keras. Bukannya saya sudah memberitahu kalian, kalian harus berhati-hati, jangan sampai terjadi apa-apa, mengapa kalian tidak mendengarku? Kalian jatuh ke tempat ini, apakah kalian pikir kalian bisa selamat dan sehat? Mungkin kalian sudah lupa apa yang telah saya katakan sebelumnya. Sudah, jangan kerja lagi di sini, semuanya pergi saja. Setelah berbicara, pria dengan pakaian abu-abu itu menatap Rikili dan menamparnya. Lain kali cari orang yang benar. Apabila kulihat orang-orang seperti ini lagi, orang yang menimbulkan masalah, jangan salahkan aku, kerja sama kita akan berakhir di sini. Orang-orang ini tidak berpikir bahwa dia bahkan mendorong semua kesalahan ini, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Charles Lee mulai berbicara. Kenapa? Kenapa kita harus pergi dari sini? Kamu belum menjelaskan ini kepada kami. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ketika kamu merekrut kami, kamu mengatakan dengan jelas bahwa benda ini tidak akan berefek pada tubuh kita. Mengapa sekarang menimbulkan luka seperti ini? Sekarang kamu tidak mau bertanggung jawab. Segera panggil ambulans. Jangan cari masalah di sini. Masalah ini pada awalnya adalah kesalahan kalian sendiri. Sebelumnya kalian juga sudah diberitahu, kalian harus berhati-hati agar tidak jatuh di sini. Kalau tidak, apapun yang terjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kalian tidak mengikuti apa yang saya katakan. Di dalam kolam air panas ini, kalian bermain dan tertawa kemudian terjatuh. Siapa yang kalian salahkan? Harus menyalahkan diri kalian sendiri, benarkan? Dia mengangkat bahunya, berbalik dan pergi. Mau kemana kamu? Aku bilang, bisakah kalian tidak buat masalah di sini? Pulanglah, aku melihat kalian sebagai murid dan malas untuk mengurus kalian. Jika kalian adalah orang dewasa, aku sudah mengusir kalian sekarang. Sungguh keterlaluan, mengapa mahasiswa zaman sekarang sangat tidak bertanggung jawab? Sedikit masalah langsung mencari atasan. Setelah kalian mulai bekerja, saya ingin melihat bagaimana kalian bekerja. Itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Teman kita sudah seperti ini, kamu juga tidak segera memanggil ambulans. Tidak mungkin dia tidak cacat. Pada saat itu juga, gadis itu masih berteriak, kulitnya sudah sangat bengkak, bekas merah masih ada di sana. Seseorang telah memanggil ambulans, tetapi bocah itu tidak mendengarkan penjelasan siapapun. Jangan bilang ini kepadaku, kamu yang jatuh sendiri, kita tidak ada hubungannya dengan itu, juga bukan karena aku mendorongmu ke bawah, bukan. Sudah, aku malas untuk membahas ini lagi.
Terserah kalian saja, saya tidak punya waktu untuk menemani kalian bertengkar. Mulai sekarang, silakan tinggalkan perusahaan saya dan jangan datang ke pabrik kami lagi, oke? Setelah berbicara, dia berbalik dan keluar. Ketika melihat itu, Charles Lee mengerutkan keningnya. Sialan, anak ini cari masalah. Berani-beraninya kamu pergi. Kita semua datang bersama, dan sekarang kita disuruh pergi bersama. Kamu sedang bercanda. Hari ini kalian harus memberi kita penjelasan. Ricky Lee yang masih berdiri diam di samping, tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Namun, ketika dia melihat luka gadis itu semakin parah, dia tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Dia dengan cepat datang ke depannya dan bertanya dengan sedikit marah. Pada awalnya, kamu meminta kami untuk mencari orang. Aku mendengarkanmu dan datang membawa orang. Sekarang orang sudah datang dan hal-hal seperti ini terjadi. Bukankah kamu harus bertanggung jawab? Apa yang harus aku pertanggungjawabkan? Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Anak itu tampaknya takut masalah ini semakin dibesar-besarkan. Dia segera memanggil beberapa orang. Orang-orang itu dengan cepat datang ke samping Charles Lee dan yang lainnya. Orang-orang ini menarik Charles Lee dan yang lainnya sambil berjalan keluar. Hanya dalam waktu singkat, mereka semua sudah dibawa keluar pintu. Mulai sekarang, kalian tidak diizinkan untuk menginjak perusahaan kami lagi. Aku juga tidak ingin kalian datang ke perusahaan kami untuk bekerja sama lagi. Tidak ada lagi kerja sama di antara kita. Dia sendiri yang akan menanggung kecelakaannya sendiri. Aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan. Jelas bahwa kejadian ini terjadi karena kalian tidak mengikuti aturan yang ada, jadi tidak ada yang bisa disalahkan untuk kejadian ini. Setelah anak itu menyelesaikan kalimat itu, dia berbalik dan keluar. Kenapa orang itu seperti ini? Kalau tidak, kita panggil polisi saja. Tidak bisa, pasti tidak bisa. Kita tidak punya bukti, apalagi, siapa yang bisa membuktikan keberadaan kita? Kita cuma bisa membuktikannya sendiri. Pabrik ini pasti akan mengabaikan tanggung jawabnya, kita juga tidak menandatangani kontrak dengan mereka. Mereka pasti akan mengira kita omong kosong. Kita harus bagaimana? Aduh. Dengan cepat tiba di rumah sakit, melalui sistem baru diketahui bahwa gadis itu dipenuhi dengan cairan asam berkonsentrasi tinggi. Pantas saja mereka mengenakan pakaian kerja yang tebal, karena cairan itu sangat korosif. Cedera gadis ini tidak terlalu serius, masih ada kemungkinan untuk sembuh tetapi tidak mungkin untuk pulih dalam waktu singkat. Bab 64. Charles Lee dan yang lainnya mencoba mengejar gadis itu beberapa kali untuk mendapatkan sedikit kompensasi, tetapi ada banyak hambatan. Pada akhirnya, dia tidak mengakui bahwa dia telah merekrut mereka, bahkan mendorong semua kesalahan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan mereka? Mereka tidak mau mengakuinya, kemudian mereka juga tidak punya cara lain. Masalah ini hanya bisa berlarut-larut seperti ini. Ketika Charles Lee mendengar itu, hatinya sangat gelisah. Bagaimana? Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Harusnya dari awal kita biarkan dua wanita itu pulang. Tidak ada yang bekerja di sana, tempat seperti itu hanya bisa mengancam jiwa. Charles Lee mengangguk, memang seharusnya begitu. Oh ya, kalau tidak, mari kita cari mereka sekarang. Aku dengar mereka hanyalah orang yang bertanggung jawab. Tampaknya bahas hal ini dengan bos perusahaan akan lebih mudah. Coba kita cari bos itu, lihat apakah kita dapat melakukannya. Felix Wang benar-benar serius tentang masalah ini. Menurut yang dia katakan, orang-orang datang untuk bekerja sama seperti mereka, jadi mereka harus menjaganya dengan baik. Apalagi, saat ini semua orang berada pada sisi yang sama. Mereka adalah kelompok perang yang sama, dan merekalah musuh mereka. Melihat salah satu anggotanya cedera, bagaimana mungkin bisa menutup sebelah mata? Charles Lee sangat setuju dengan penjelasannya. Dua orang itu langsung melakukannya, mereka langsung pergi ke depan pintu pabrik kimia. Sejujurnya, mereka bahkan tidak tahu siapa bosnya, bagaimana mau mencari bosnya. Namun, sesuai dengan pemikiran mereka, seharusnya bos menggunakan mobil mewah. Datang, ada sebuah mobil Audi datang. Kali ini Audi itu berbeda dari A6 sebelumnya, itu adalah Audi baru dengan harga yang sangat tinggi. Tampaknya orang-orang yang duduk di mobil itu jelas bukan orang biasa. Keduanya berjalan dengan cepat menuju ke mobil itu. Bisakah berhenti sebentar, ada hal yang ingin kita katakan. Mereka berdua langsung menghentikan mobil itu. Supir mobil itu tampak sangat kesal, membuka jendela dan menjulurkan kepalanya untuk berteriak. Bocah dari mana ini? Cepat pergi. Tidakkah kamu melihat Direktur Lee mau masuk? Cepat pergi, apa yang sedang Satpam lakukan? Satpam di sana tidak menanggapi. Ketika mendengar seseorang memanggil mereka, mereka berlari untuk menghentikan Charles Lee dan temannya. Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan aku. Aku akan mengacau di sini. Cepat lepaskan. Charles Lee sampai ke jendela belakang, berkata sambil mengetuk jendela. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Apakah Direktur Lee ada waktu untuk membicarakannya? Dia adalah seorang pria berusia 40-an. Dia sedang melakukan panggilan dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah melihat Charles Lee di luar, dia menutup teleponnya, kemudian membuka jendela dan bertanya dengan tidak sabar. Apa yang mau kamu lakukan? Kami adalah siswa yang terluka yang bekerja di pabrik Anda 2 hari yang lalu. Teman kami masih dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan, tetapi keluarganya kurang mampu. Mereka tidak dapat membuat pengeluaran sebesar itu.
Apalagi, kejadian itu terjadi karena kalian. Bagaimanapun, kalian harus menyelesaikan masalah ini, kan? Anda lihat, sejauh ini kita belum mendapat kabar dari kalian. Ini kurang tepat bukan? Iya, Direktur Lee. Sekarang teman kita benar-benar membutuhkan uang. Bisakah kamu pergi mengunjunginya? Setelah mendengar ini, Direktur Lee mendengus. Jangan sembarangan bicara di sini. Apakah kalian tidak jelas dengan situasi saat itu? Penanggung jawabku telah mengatakan kepada kalian dengan sangat jelas, kalian jangan membuat masalah di kolam, apalagi terjatuh ke dalam atau tindakan berbahaya lainnya. Jika bukan karena kalian membuat masalah di dalam kolam, bagaimana ini bisa terjadi? Kami telah mencari begitu banyak pekerja paruh waktu sebelumnya, dan ini tidak pernah terjadi. Ini adalah masalah kalian sendiri. Apakah masalah pribadi mengharuskan perusahaan untuk mengurusnya? Mengapa pemikiran Anda seperti itu? Direktur Lee, bagaimana ini adalah masalah pribadi? Bagian dalam kolam sangat licin. Jika tidak hati-hati pasti langsung terjatuh ke dalam kolam. Apakah ini biasa? Mengapa sekarang menjadi salah kita sendiri? Direktur Lee ini tampak sangat tidak sabar dan membuka pintu. Saya katakan sekali lagi, jangan datang untuk mengganggu saya lagi, paham? Saya punya banyak urusan bisnis besar. Jika kalian berani menghancurkan bisnisku hari ini, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan kepada kalian. Cepat pergi, semakin jauh semakin baik. Di mana satpam? Tarik mereka pergi. Setelah beberapa satpam mendengar, mereka dengan cepat mengeluarkan dua orang itu. Charles Lee meninju dan menendang mereka, tetapi orang-orang ini mengabaikan mereka sepenuhnya, melempar Charles Lee dan temannya ke lahan kosong, kemudian mencibir. Saya sarankan kalian untuk segera pergi dari sini. Jika Direktur Lee benar-benar marah, tidak ada baiknya untuk kalian. Iya, mereka hanya sekelompok anak kecil, berani mencari masalah. Aku katakan, lain kali jika berani datang dan membuat masalah ketika kita sedang bertugas, kita tidak akan membiarkan kalian. Setelah berbicara, Felix Wang duduk dengan kecewa setelah kedua pria itu berbalik dan pergi. Bagaimana sekarang? Tidak ada orang yang mau mengakuinya, tidak ada gunanya kita cari orang lain. Charles Lee merenung sejenak. Jangan khawatir dulu, bukannya barusan dia katakan, dia akan ada urusan bisnis besar, jadi mari kita perjelas ini ketika mereka sedang rapat tentang bisnis. Aku yakin rekan kerja mereka juga ingin mendengarkan penjelasan dari dia. Pada saat itu, rekan kerjanya dapat membantu kita untuk mengatakan beberapa hal, masalah ini dapat diselesaikan. Jika tetap tidak berhasil, kita juga dapat menakut-nakuti mereka. Jangan biarkan mereka bersantai-santai. Menandatangani kontrak dan memperluas tempat lagi. Semua kesalahan didorong kepada kita, ini tidak masuk akal. Setelah keduanya mendiskusikannya, mereka berbalik dan keluar. Namun, sambil berjalan, Felix Wang sepertinya teringat sesuatu. Ups, aku lupa satu hal. Sepertinya aku tidak bisa menemanimu. Felix Wang memandang Charles Lee dengan gugup. Kalau tidak, kita perginya lain kali saja. Hari ini aku benar-benar ada urusan penting. Charles Lee tahu bahwa itu pasti adalah urusan rumah. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Tinggalkan urusan ini kepadaku, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Benarkah? Bab 65. Charles Lee memang tidak mau pergi bersama Felix Wang. Memang lebih baik jika dia berbicara dan menanganinya sendiri. Kebetulan sekarang dia ada urusan, biarkan dia pulang saja dulu. Charles Lee tiba di depan pintu pabrik lagi. Penjaga keamanan langsung merasa tidak senang ketika Charles Lee kembali. Sudah dibilang, semua sudah dijelaskan kepadamu, kamu mau mencari masalah lagi. Pada saat itu Charles Lee benar-benar tidak menahannya. Dia terjatuh, kemudian berdiri sambil mengelap darah di sudut mulutnya, lalu sedikit tersenyum. Kalian akan menyesal. Oh, kita takut. Sebuah Rolls Royce datang dari kejauhan. Di atas adalah seorang pemuda berusia 30-an. Direktur Meng, akhirnya Anda tiba. Silakan masuk ke dalam, kita sudah menunggu Anda cukup lama. Anda bisa duduk di dalam. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar orang-orang di belakang untuk segera naik. Ketika Charles Lee melihat orang penting datang, dia berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini, kemudian dia berjalan ke depan. Direktur Meng. Direktur Lee juga telah siap menyambut tetapi tidak disangka bahwa Charles Lee mendahului dirinya. Bocah, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Setelah mendengar itu, Charles Lee sedikit tersenyum. Kamu tidak masuk akal. Mengapa aku harus pergi? Kamu juga sudah melihatnya. Sekarang aku mau mencari Direktur Meng untuk membahas sesuatu. Ini adalah kebebasan hidupku, dan juga kebebasan Direktur Meng. Apakah kamu ingin membatasi kebebasan kita? Setelah Direktur Lee mendengar, awalnya dia ingin mengusir yang lain. Tapi melihat ada yang salah, jadi dia dengan cepat berkata, maaf ada sedikit masalah, Direktur Meng. Lebih baik Anda naik saja dulu, saya akan menangani ini. Kita akan bicarakan tentang bisnis kita, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Direktur Meng adalah seorang pria muda. Setelah melihat itu, dia memandang Charles Lee dan bertanya, saya hanya mitra perusahaan mereka. Saya tidak punya hubungan lain dengan perusahaan ini. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, kamu harus cari pemimpin perusahaan mereka. Sekarang kamu mencari saya, untuk apa? Kamu ingin saya menyelesaikan masalahmu. Yang dikatakan tidak salah, Charles Lee mengangguk. Iya, Direktur Meng, saya benar-benar ingin membahas ini dengan Anda.
Hal yang paling penting untuk kerjasama antar perusahaan adalah integritas dan manusiawi. Jika seseorang tidak memiliki integritas paling dasar, maka saya percaya bahwa tidak ada yang mau berteman dengannya, tidak ada yang akan menjadi rekannya dalam sebuah bisnis. Di tempat ini, dia memperkerjakan mahasiswa, kemudian dia lupa tentang membiarkan mahasiswa melakukan pekerjaan berisiko tinggi. Bahkan jika ada perlindungan, itu hanya perlindungan paling dasar. Sekarang, ada mahasiswa yang dirawat di rumah sakit, namun perusahaan mereka tidak peduli tentang hal itu. Mereka menganggap tidak ada yang terjadi. Saya ingin bertanya, apakah Direktur Meng tetap mau bekerja sama dengan mereka? Direktur Meng mengerutkan keningnya dan menatap Direktur Li kemudian bertanya. Direktur Li, apa yang sedang terjadi? Kali ini Direktur Li merasa takut. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat menyesal. Jangan dengarkan dia. Ini tidak seperti yang dia katakan. Ketika kami menawarkan pekerjaan itu, kami sudah sangat jelas memperingati mereka kolam itu agak licin. Jadi mereka harus berhati-hati. Tetapi mereka membuat masalah di dalam. Sekarang terjadi sesuatu, tetapi mereka salahkan perusahaan kami. Sejujurnya, semua orang tahu bahwa kerja di pabrik itu tidak mudah, mereka membuat saya semakin sulit. Jadi semua yang dia katakan, sebenarnya tidak seperti itu. Direktur Meng, Anda telah lama berada di sini. Jangan berdiri di luar pintu, mari kita masuk dan membahas urusan kita. Bagaimana menurut Anda? Direktur Meng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Apakah kamu membicarakan tentang kolam kimia? Benar sekali, kolam kimia itu. Sebelum Direktur Li berbicara, Charles Lee menjawabnya terlebih dahulu. Kamu sudah cukup atau belum? Bisakah kamu tidak membuat masalah di sini? Apakah tempat ini seharusnya ada kamu? Kalian hanya menonton di sini, tidak bekerja. Segera bawa dia, saya beritahu kalian, jika dia melangkah ke pabrik ini lagi, tidak seorang pun dari kalian akan tetap bekerja. Kali ini Direktur Li benar-benar marah. Dia hampir merobek suratnya perjanjiannya. Jika tidak ada perjanjian, mungkin pabriknya juga akan berakhir. Orang-orang berpikir bahwa Direktur Meng tidak peduli, tidak disangka Direktur Meng menghentikan para satpam. Ada apa? Masalah belum terselesaikan dengan jelas dan kalian mau mengusir orang. Jika itu masalah mereka, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu menggunakan tindakan keras seperti itu untuk mengusir orang. Anda tidak tahu, berbicara dengan kelompok mahasiswa ini, mereka tidak tahu cara berurusan dengan orang lain, apalagi kerjasama. Jika Anda tetap berbicara dengan mereka, ini akan membuang-buang waktu. Direktur Meng, sebaiknya kita kembali, tidak perlu membuang waktu di sini. Direktur Meng menggelengkan kepalanya dan pergi ke samping Charles Lee. Kamu beritahu saya, siapa yang mengatakan yang sebenarnya? Charles Lee memandangnya dengan erat, matanya penuh dengan kejujuran. Aku mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang tidak benar. Mereka menyuruh kita untuk jangan terjatuh, tetapi lantainya sangat licin. Aku juga tidak ingin terjatuh, tetapi tubuh tidak mendengarkan kita. Direktur Meng mengangguk. Aku sudah tahu ini. Adik kecil, terima kasih telah memberitahuku siapa mereka sebenarnya. Kamu memberi aku tahu bahwa mereka memang bukan rekan yang bisa dipercayai. Begitu Direktur Lee mendengar itu, dia merasa ada yang tidak beres. Dia segera menghentikannya dengan cepat. Direktur Meng, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Jelas karena dia tidak mendapatkan kompensasi, sehingga dia datang membuat masalah. Anda tidak bisa mendengarkan orang seperti ini. Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kita kembali, saya akan memberi penjelasan kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Direktur Lee, masalah ini benar atau tidak, saya hanya berharap bisa menemukan rekan yang tepat dan jelas bukan Anda. Maaf, saya kira saya harus memikirkannya lagi. Setelah selesai, Direktur Meng masuk ke dalam mobil, memandang Charles Lee dan bertanya sebelum pergi. Apabila masalah ini ada perkembangan, segera beritahu saya. Langsung mengendarai kendaraannya setelah selesai berbicara. Bangsat kamu, apakah kamu gila? Mengapa kamu cari masalah sampai ke sini? Tahukah kamu berapa lama dan berapa banyak usaha untuk membicarakan kontrak ini? Lihat dirimu, kamu datang dan membuat rekan kerja kami pergi. Apa maksudmu? Charles Lee menatapnya dengan dingin dan sedikit tersenyum. Bab 66. Direktur Lee, tadi aku sudah memberi kamu kesempatan. Aku ingin kamu membantu aku menyelesaikan masalah ini. Aku ingin memberi kamu tahu bahwa kesalahan yang kamu lakukan harus dihukum. Tetapi kamu malah mengusir aku, karena kamu melakukan itu kepadaku. Aku ingin bertanya, coba kamu pikir jika orang ini adalah orang lain. Apakah ia akan diam di sini seolah-olah tidak ada yang terjadi? Membicarakan itu, tujuan Charles Lee untuk mengarah pada rumah sakit. Temanku masih ada di sana, dia terluka parah. Cairan asammu memang sangat berguna. Apakah kamu sudah melihatnya? Sekarang para mitra kerja sudah pergi, aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berjalan keluar. Setelah Charles Lee tidak terlihat lagi, Direktur Lee dengan erat mengepal tangannya. Direktur Lee, bagaimana ini? James Lee, habiskan dia. Setelah mendengar kalimat itu, James Lee yang berada di sebelahnya terkejut. Direktur Lee, coba pikirkan lagi. Saat seperti ini,
Jika ada masalah lagi dalam perusahaan, selanjutnya akan semakin sulit bagi kita. Kontrak kita belum dibicarakan, apabila modal tidak diberikan, gaji juga tidak dapat dibayar. Jika saat ini terjadi sesuatu, aku khawatir perusahaan kita. Kamu mengerti kondisi perusahaan kita, mengapa kamu membawa pengacau ke perusahaan kita? Aku sudah berulang kali mengatakan kepada kamu harus lebih berhati-hati dengan masalah ini. Kamu tahu sendiri apa yang ada di dalam kolam cairan kimia. Kamu datang membawa bocah-bocah, sekarang semuanya sudah terjadi. Apakah kamu tidak pernah memikirkan konsekuensinya? James Lee merasa sangat bersalah. Direktur Lee, dana kita terbatas, kita telah membahas masalah ini sebelumnya. Kamu juga mengatakan selama aku dapat menemukan orang, harganya sedikit lebih tinggi juga tidak masalah. Tetapi jika kamu ingin mencari pekerja luar, mereka tahu apa yang ada dalam sana. Ketika itu terjadi, harga 300.000 tidak akan mungkin, bahkan tidak di bawah 1 juta, harganya akan melonjak tinggi. Anggaran kita sudah ada, tidak mungkin bisa ada perubahan, kamu hanya mempersulit aku. Pada saat itu juga, Direktur Lee mendengus. Apa gunanya kamu membicarakan semua ini sekarang? Apa saja yang sudah kamu kerjakan? Mengapa kamu tidak lebih teliti pada saat itu, James Lee? Terus terang, semua ini adalah kegagalan pekerjaanmu, sekarang kamu membicarakan hal yang tidak ada gunanya. Karena hal ini terjadi karena kamu harus menyelesaikannya. Jika tidak dapat diselesaikan dan mempengaruhi nama baik perusahaan dan mempengaruhi kerjasama dan lainnya, maka kamu juga dipecat. James Lee tidak tahu harus berbuat apa. Semua tindakannya sesuai dengan apa yang Direktur Lee minta. Tidak mungkin ada masalah. Sekarang terjadi masalah, semua tanggung jawab didorong kepada dirinya. Direktur Lee, bisakah kita membahasnya lagi? Bahas kepalamu. Aku hanya bisa memberimu 3 hari. Apabila kamu tidak bisa menangani masalah ini dengan baik dalam waktu 3 hari, maka kamu jangan pernah melangkah setengah langkah pun ke pabrik ini lagi. Setelah berbicara, dia berbalik dengan marah dan pergi. James Lee tidak sabar untuk naik dan menendang mereka. Tetapi itu tidak mungkin. Apabila dia mengirim orang untuk membuat masalah dengan atasan, konsekuensinya akan sangat buruk. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Charles Lee tiba di sekolah. Kemana saja kamu? Kamu baik-baik saja? Felix Wang menelepon untuk menanyakan perkembangannya, dan Charles Lee menceritakan semuanya dengan jelas kepadanya. Aku percaya mereka akan segera mengambil tindakan. Lagi pula kontrak itu sangat penting bagi mereka. Apalagi mereka telah mencapai titik tertentu sekarang. Apabila perusahaan mereka bermasalah, kemungkinan akan sangat mempengaruhi perusahaan mereka. Sepertinya mereka akan pergi ke rumah sakit sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Baguslah kalau begitu, lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Lagi pula kita sudah mencoba yang terbaik, apabila tidak berhasil, kita hanya bisa menyalahkan kita sendiri. Omong-omong, aku tidak pulang ke sekolah malam ini. Beritahu kepadaku jika ada masalah. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Charles Lee yang telah menutup telepon duduk tenang di atas tempat tidur asrama, hatinya sangat kacau. Hari ini Direktur Lee berperilaku aneh, takutnya dia punya rencana lain. Dirinya sendiri juga tidak punya kemampuan apapun. Apabila dia pergi membahasnya lagi dengannya dan ada sesuatu yang terjadi lagi pada saat itu, takutnya dia sulit untuk melindungi diri sendiri. Tetapi kalau dia mencari pengurus WO dan meminta pengawal, sepertinya itu terlalu menarik perhatian orang. Sampai di sana, dia ada ide yang bagus. Pengurus WO, di mana kamu? Tuan, aku ada di area villa. Segera suruh seseorang untuk menjemputku, aku mau menemuimu. Pengurus WO dengan cepat menyetujuinya. 5 menit kemudian, Charles Lee naik ke Rolls Royce di depan pintu gerbang sekolah. Bukannya aku sudah memberitahumu. Tampil biasa saja. Pengurus WO agak tidak enakan. Kapan keluarga Lee pernah tampil rendah? Serendah apapun, mobil Rolls Royce ini sudah menjadi mobil termurah yang mereka miliki. Kamu tahu, orang tuanya berpergian menggunakan helikopter. Ya Tuan, aku akan memperhatikannya. Aku ingin tanya, apakah kamu kenal pelatih kungfu? Tendangan bebas atau sejenisnya. Singkatnya, sesuatu yang dapat berguna di medan perang yang sebenarnya. Carikan aku 2 pelatih, aku ingin belajar. Pengurus WO tahu saat dia datang untuk mencari dirinya, jelas ada yang tidak beres tetapi dia terpikirkan, dia mau belajar kungfu. Tuan, lupakan saja. Dagingmu yang halus dan lembut itu semua berkat kakekmu. Jika aku menyakitimu, kakekmu akan menyalahkanku lagi. Ini adalah perintah, kamu tahu itu. Aku menyuruhmu untuk mencarikannya untukku, carikan saja untukku. Aku akan memberitahu kakekku nanti, atau berikan telepon kepadaku, aku akan menjelaskan semua dengan jelas kepada kakekku sekarang. Pengurus WO dengan cepat mengeluarkan telepon. Hal ini harus dibicarakan dulu dengan kakeknya, jika tidak apabila sesuatu terjadi, dia sendiri tidak sanggup bertanggung jawab. Memikirkan hal itu, dia berkata sambil tersenyum. Tuan masih sedang berolahraga, mungkin dia tidak dapat menjawab teleponmu. Tidak diduga, telepon hanya berbunyi bip kemudian dijawab. Cucu kecilku, ada apa? Kangen sama kakek. Di telepon, suara kakek terdengar. Suaranya seperti madu, terlalu manis. Bab 67. Setelah mendengar ini, Charles Lee sangat tidak berdaya. Kakek, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Diskusikan apa? Kakek akan menyetujuinya.
Orang tua ini setiap hari berada di rumah, menantikan kembali cucunya. Selama cucunya mengatakan sesuatu, dia pasti akan menyetujui, dan dia terikat karena mengiyakan untuk menyetujui, biarkan saja apapun hal kacau sekalipun. Sungguh kakek, itu adalah sebuah janji yang harus ditepati ya. Tentu saja, katakanlah apa yang ingin kamu beli. Atau uang saku tidak cukup, kakek akan memberimu sedikit uang. Tidak, itu tidak perlu. Kakek, aku ingin kamu membantuku menemukan seseorang yang sangat mahir dalam seni bela diri. Semua jenis seperti boxing, kickboxing dan semacamnya. Aku ingin berpartisipasi dalam latihan tempur. Kita juga seharus belajar sedikit dasar untuk melindungi diri kita sendiri, benar kan? Di ujung telepon, tiba-tiba berteriak ketika mendengar kalimat ini. Apa katamu? Katamu ingin berpartisipasi dalam latihan tempur, dan mempelajari kickboxing. Tidak setuju, sama sekali tidak setuju. Cucu tersayangku berkulit halus dan lembut, kalau nanti menyakitimu dan merusak kulitmu, harus bagaimana nanti? Tidak ya tidak. Nah, lelaki tua itu wajahnya berubah dengan cepat, dan memalingkan wajahnya saat ini juga. Kakek, bukankah kamu menjanjikan menyetujui barusan? Aku berjanji padamu, tetapi hal ini benar-benar tidak bisa. Kenapa? Apakah seseorang menindasmu di luar? Bagaimana pengurus Wo mengurusmu? Tidakkah dia mengatur pengawal di sampingmu? Pengurus Wo mendengarkan itu langsung kepalanya berkeringat. Jika Tuan Muda mengatakan satu kata lagi, dia tidak akan membiarkan kakeknya mengupas kulitnya. Kakek, aku mohon, aku hanya ingin belajar sesuatu. Aku bisa melindungi diriku di masa depan. Seberapa baik itu, belajar bela diri, apakah kamu tidak senang? Pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Nah, kamu tidak perlu belajar bela diri. Kamu hanya perlu belajar cara menggunakan uang. Semua industri aset keluarga akan diwariskan ke kamu. Selain itu, ada pengawal di rumah dan orang-orang selalu ada di sana untuk melindungimu. Untuk apa lagi kamu belajar bela diri? Bukankah ini buang-buang waktu? Senang sekali pergi melihat-lihat bunga dan berkeliling dunia. Betapa bagusnya itu. Tepatnya menambah wawasan. Kehidupan sesungguhnya tidak bisa belajar di sekolah. Mari kita lihat. Lebih baik dari ini kan? Aku tidak setuju dengan perihal itu, dan kamu tidak perlu mempersulit pengurus Wo. Aku akan memberitahunya dengan jelas nanti. Hal ini tidak akan aku setujui. Tanpa diduga, lelaki tua itu sangat serius dengan masalah ini. Charles Lee terkejut untuk sementara waktu, tetapi dia tidak banyak bicara. Oke, tidak apa-apa. Mendengarkan Charles Lee telah berkompromi, orang tua itu bersemangat lagi. Oke cucuku sayang. Karena masih ada beberapa hal di sini, dan aku akan bicara denganmu nanti. Kamu patuh di sana, dan kamu langsung bicara dengan kakek kalau ada apa-apa. Kalau kamu mau beli sesuatu, beli saja. Siapapun yang memperlakukan kamu dengan buruk, kamu tidak bisa memperlakukan diri kamu sendiri dengan buruk, sudah mengerti? Charles Lee mengangguk dan setuju, lalu menutup telepon. Bagaimana dengan Tuan, apakah kamu tidak setuju? Huo bertanya dengan hati-hati. Bisakah kamu membantuku? Bisa dibilang ini bantuan pribadi, tunggu aku kembali dan memberimu kenaikan gaji. Tuan Muda, jangan katakan padaku untuk menaikkan gajiku. Bahkan jika kamu memberi aku umur lebih panjang, aku pun tidak akan berani. Pengurus Wo meledak dalam rasa malu. Kakek akhir-akhir temperamennya seperti apa, kamu yang paling mengerti. Pada saat ini, jika aku menentang lelaki tua itu, coba kamu bilang katakan bagaimana nasibku nanti. Lagi pula kakek akhir-akhir ini memperlakukan kamu dengan sangat baik, kamu juga dapat melihat itu. Dalam hal ini, benar-benar tidak boleh ada masalah apapun yang terjadi. Kalau tidak, aku tidak bisa bekerja lagi dengannya, bagaimana menurutmu? Setelah mendengar ini, Charles Lee tahu bahwa 80% dari insiden ini akan gagal. Baiklah, aku sudah katakan sampai di sini, aku akan mengantar kamu kembali ke sekolah. Aku sudah mengatur koki Italia kelas 1, dan akan memasak untukmu. Aku tidak ingin makan, mau makan apa tinggal makan, biarkan aku pulang. Dengan marah Charles Lee keluar dari mobil dan kembali ke sekolah. Bocah laki-laki berhenti, baru saja di belokan kanan sekolah, dan bertemu dengan beberapa orang yang telah belajar lama di sini. Mereka mengarah datang ke Charles Lee. Ketika dia melihat Charles Lee, dia sedikit tersenyum. Ayo saudaraku, sudah lama tidak berjumpa. 2 hari terakhir ini terlihat baik-baik saja. Aku tidak menyangka kamu cukup berani. Jika kami membuangmu, apakah kamu bisa ditemukan? Begitu melihat orang-orang ini menghalangi dengan refleks bersembunyi di belakang, orang-orang ini adalah penjaga keamanan di luar pabrik kimia, dan yang ini bertanggung jawab James. Apa yang ingin kalian lakukan? Jika kalian ingin menyelesaikan masalah ini, masalah sakit lambung adikmu seharusnya mencariku. Kamu harus pergi ke rumah sakit untuk menemukan orang yang bisa menangani itu. Kamu kesini mencariku mau ngapain? Melihat ada sesuatu yang salah, Charles Lee siap melarikan diri kapan saja. Coba kamu katakan kami datang mencarimu untuk apa? Sudah berapa lama ini? Apakah kamu bercanda? Aku bilang padamu Charles Lee, bocah sepertimu cukup hebat juga, dan membuat semua mitraku pergi. Sepertinya, aku tidak memberi pelajaran pada kamu hari ini. Aku khawatir itu tidak dapat ditoleransi. Charles Lee telah mundur ke bagian bawah tembok. Pada saat ini memang hanya ada sedikit orang di sekolah. Selain itu, tempat ini relatif jauh dan biasanya jarang ada yang datang.
Keringat Charles Lee terus-menerus keluar di dahinya. Apa maksudmu? Masalah ini pada awalnya tidak ada hubungannya denganku. Itu karena kalian sudah menindas orang dengan sangat keterlaluan, membuat kami terpanggil untuk melakukannya. Jika kami membuat masalah, kamu abaikan saja. Bukankah ini masalah perusahaan kalian sendiri? Mengapa masih bisa mencariku sekarang? Ayo bocah bajingan, yang kamu katakan tidaklah salah, itu adalah masalah kami, tapi kita tidak mengakuinya. Apa yang bisa kau lakukan dengan kami? Masalah ini apa yang ingin kita lakukan, tidak ada hubungannya denganmu, mengerti? Setelah berbicara, dia tersenyum meremehkan dan melambaikan tangannya, dan seseorang sudah bergegas maju. Bocah bajingan, aku hanya bisa bilang satu kata maaf. Melihat tali mereka datang, Charles Lee tahu di dalam hatinya bahwa begitu dia diikat, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Kalian jangan main tangan dulu. Ada masalah kita diskusikan dulu. Apa yang ingin kalian lakukan sekarang tidak bisa menyelesaikan masalah, bukan? Biarkan aku memberitahumu, tidak perlu menyelesaikan masalah. Kami sudah menyelesaikan semuanya dan menandatangani perjanjian dengan anggota keluarga. Kami telah menganti uang yang seharusnya diganti. Seharusnya kamu bisa berjalan dengan tenang. Setelah berbicara, 3 orang terbanting. Charles Lee meninju dan menendang, tetapi ia sama sekali bukan lawan dari ketiga orang ini. Ditambah ketiga orang ini benar-benar orang yang mematikan, Charles Lee hanya bisa rebah di tanah dengan tangannya melindungi kepala. Jangan sampai ia memukul Vital. Bocah bajingan, bukannya kamu hebat dan jago. Kamu bukannya ingin menunjukkan kekuatanmu di pintu perusahaan kami. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana bisa bujuk begitu? Mendengar ini, Charles Lee senyum mencibir. Bab 68. Haha, benarkah? Kamu percayalah padaku, hari ini kamu tidak membunuhku, maka besok kamu yang akan mati. Kamu bocah brengsek, sekarang sudah bertindak sami di sini, meskipun masih berani berbicara keras. Oke, maka aku akan membiarkan kamu melihat bagaimana aku membunuh kamu hari ini. Setelah berbicara, dia mengambil batu bata di sebelahnya, dan membenturkan ke kepala Charles Lee dengan keras. Kepala Charles Lee luka seketika, bersenandung, dan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Orangnya mati, harus bagaimana? Ayo pergi, sebelum ada yang menemukannya. Di waktu yang membingungkan, sepertinya mendengar seseorang berbicara, Charles Lee sadar ingin mengetahui apa itu, tetapi sedikit energi pun tidak ada, dan hanya bisa terus menutup mata. Tuan, apa yang terjadi padamu? Cepat bangun, sadarlah. Tampaknya mendengar siapa yang memanggil dirinya sendiri. Charles Lee mencoba membuka matanya, tetapi tidak bisa. Dokter, mengapa orang ini masih tidak siuman? Seharusnya tidak ada apa-apa, kita sudah mengobati lukanya, kita sudah melakukan pemeriksaan. Seharusnya segera akan siuman, jangan khawatir. Charles Lee akhirnya bangun, matanya melebar. Itu penuh dengan bau air desinfektan, yang tampaknya merupakan rumah sakit. Kamar VIP rumah sakit. Kenapa aku di sini? Oh tuanku, kamu akhirnya bangun, aku sangat khawatir. Ketika pengurus Wu melihat Charles Lee bangun, dia buru-buru bergegas dan tenggorokannya serak. Apa yang terjadi padaku? Ketika kami menemukanmu, kamu telah jatuh ke tanah. Kamu telah koma selama 3 hari 3 malam, dan kakek sudah datang. Tadi masih di depan pintu, dan akan lebih mudah untuk keluar sekarang, dan aku mungkin akan segera kembali. Ketika sedang berbicara, terdengar teriakan sakit di luar. Bocah sialan, nanti aku akan mencari kamu lagi. Suara kakek terdengar, dan Charles Lee terkejut, duduk dengan tergesa-gesa. Bukankah seharusnya kakek ada di Surya sekarang? Bagaimana bisa di sini? Kakek, saya sudah tidak bertemu selama 5 tahun, tidak menyangka bahwa kakek tidak ada yang berubah. Ayo, cucuku sayang, kamu bisa bangun, kamu sudah menakuti kakek. Lelaki tua itu sambil bicara sambil memeluk erat Charles Lee, dan dengan sayang. Perasaan itu seperti menemukan kembali bayi yang hilang, sangat gembira sehingga tidak tahu bagaimana berekspresi. Melihat Charles Lee di depannya, dia hanya berkata, "Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu juga sudah siuman, nanti sama kakek pindah rumah sakit, dan kembali ke rumah kita. Kita tidak akan tinggal di sini, tempat apa ini? Kamu melihat kekacauan di luar, aku takut ketika berputar badan menabraknya." Charles Lee tersenyum lembut. "Kakek, aku sangat merindukanmu." Sejujurnya, dalam ingatannya, kakeknya selalu baik pada dirinya, seperti darah dan nadi. Sangat disayang, pada saat itu tiba-tiba dia diberikan orang lain, dan membuat hubungan mereka terputus. Awalnya berpikir bahwa kakeknya tidak akan lagi mencintai dirinya sendiri seperti sebelumnya, ia tidak menyangka, mendengar bahwa dirinya terluka, walaupun usianya sudah tua. Kakek bahkan dengan kecepatan terbang datang. Sendiri merasakan perasaan ini saja, Charles Lee tahu bahwa kakeknya tidak pernah melupakan dirinya, dan dia selalu menempati posisinya sangat penting di dalam hatinya. "Kakek, aku tidak ingin kembali." Setelah mendengar ini, pria tua itu sedikit mengernyit, dan menanyakan sesuatu yang tidak dia mengerti. "Apa maksudmu? Kenapa kamu tidak mau kembali dengan kakek? Apakah ada sesuatu?" Kamu langsung memberitahu kakek kalau ada masalah, kakek terlalu tua untuk memikirkannya. Kakek itu sempat mengomel sejenak, berpikir bahwa cucunya tidak ingin kembali dengan dirinya, karena dia sedang marah, jadi dia tidak berdaya. "Kakek tidak seperti yang kamu bayangkan.
Tapi aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan di sekolah, dan aku belum lulus. Aku ingin tinggal di sini sebentar. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tertawa, wajahnya dipenuhi tanpa masalah. Itu lulus atau tidak, itu hanyalah sertifikat. Jika ingin, kakek bisa membawa sebanyak yang kamu inginkan. Selain itu, bocah bodoh, keluarga kita tidak memerlukan sertifikat itu, benar tidak? Jangan khawatir tentang hal itu, kamu kembali dengan kakek, semuanya akan baik-baik saja setelah kembali. Charles Lee menggelengkan kepalanya. Kakek, bisakah kamu memberiku waktu lagi? Beri sedikit waktu lagi, lalu aku akan pergi dari sini. Aku masih memiliki beberapa hal yang sangat penting untuk dilakukan sekarang, dan aku akan menjelaskannya kepadamu setelah aku kembali, boleh kan? Pria tua itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kalau begitu, maka aku akan memberikan kamu waktu. Tapi kamu sekarang pastikan untuk tidak membuat hal semacam ini terjadi lagi. Begini saja, kakek mengatur beberapa pengawal untuk kamu, dan menemani kamu 24 jam. Memanggil kakek pun aman. Jika ini terjadi lagi, aku khawatir hati kakek akan hancur. Setelah itu, dia menunjuk kedua orang besar di belakang. Kedua orang ini adalah tubuh yang benar-benar sempurna, proporsi segitiga terbalik, kepala besar, 8 otot perut. Lihat ini, satu kali tinjunya bisa membuat mati lemas. Charles Lee memandangi mereka dan tertawa. Jika membawanya dan berlari-lari di sekolah, semua orang akan mengenalnya. Keduanya benar-benar terlalu mencolok, dan tentu saja tidak mungkin untuk membawa mereka. Kakek itu tidak perlu, aku tidak apa-apa, aku akan menjaga diriku sendiri. Pria tua itu mengerutkan kening ketika mendengar ini, matanya dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana itu bisa? Kamu selalu mengatakan padaku bahwa kamu tidak perlu. Meskipun kamu tidak membutuhkannya, lihat apa yang terjadi dengan kamu sekarang. Cedera berulang. Jika kamu bilang tidak perlu, maka kamu harus membiarkan pengurus Wu mengikuti kamu selama 24 jam. Kamu pilih satu. Kakek, kamu dengarkan aku. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Apa bedanya aku seperti ini dan pulang? Lagi pula, aku membawa 2 pengawal di sisiku, itu tidak nyaman untuk ke kelas. Bermain itu dengan teman sekelas bukan di antara 2 orang besar berbadan besar ini, jadi kamu tidak perlu berpikir tentang itu. Tidak apa-apa, hari ini benar-benar hanya kecelakaan. Ketika aku kembali dan memperbaikinya, aku tidak akan punya masalah. Hal tidak terduga, selalu berkata padaku hal yang tak terduga. Oke, kalau begitu aku akan mempercayai kamu satu kali lagi, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa lain kali kamu terluka, kamu harus memiliki pengawal. Ini normal. Kemudian dia berbalik dan memandangi pengurus Wu di depan. Kamu bagaimana mengurus masalah? Aku khawatir tentang dia sekarang, tapi aku belum punya waktu untuk menegur kamu. Biasanya, kamu selalu mengerjakan hal sangat baik. Mengapa ketika mengurus tuan muda, kamu melakukan begitu banyak masalah? Jika aku tidak datang, maka aku masih tidak tahu bahwa tuan muda telah mengalami cedera serius seperti itu. Bagaimana mungkin cucu tersayangku diganggu sedemikian rupa? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mengirim beberapa orang penjaga untuk mengawasi cucuku. Jika terjadi sesuatu, apakah kamu bisa langsung membantunya tepat waktu? Bab 69. Setelah mendengarkan itu, pengurus Wu menundukkan kepalanya dan takut untuk berbicara lagi. Dia awalnya ingin membantah, tetapi ketika dia berpikir tentang kakek, dia juga khawatir tentang tuan muda. Selain itu, Charles Lee terluka terlalu banyak saat ini, dan itu memang salahnya. Maaf kakek, aku pasti akan memperhatikannya kelak, hal yang sama tidak akan pernah terjadi lagi. Masih berani hal yang sama terjadi lagi, cucu tersayangku telah koma selama 3 hari, maka bajingan itu juga telah menunggu di luar sana selama 3 hari. Aku katakan kepadamu bahwa kamu harus memeriksa jelas ini untukku. Aku mau tahu siapa dalang di balik ini. Temukan bajingan itu lalu bawa ke vilaku. Aku akan menginterogasinya sendiri. Mengerti? Bocah itu mengangguk dengan cepat. Kakek, tidakkah kamu punya urusan bisnis yang penting untuk dibicarakan? Kakek tidak perlu berada di sini bersamaku, bukankah aku baik-baik saja? Nanti pergi mengurus bisnis saja, jangan khawatir tentang aku aman di sini. Bagaimana mungkin? Cucu tersayangku belum pulih, lagi pula itu hanya bisnis kecil, puluhan miliar saja, tapi jika tidak mau ya tidak kerjakan. Untuk bisnis puluhan miliar, kata tidak mau langsung tidak dikerjakan. Jika itu didengar oleh orang lain, apalagi didengar oleh Philip Lee, pasti dia bisa gila. Tidak apa-apa, kakek aku benar-benar baik-baik saja, bahkan lebih tidak leluasa kalau kakek di sini. Kakek, kamu kembali untuk berbicara tentang bisnis, mereka adalah pelanggan lama, itu tidak pantas untuk menyinggung pelanggan, kan? Katanya bukankah pengurus Wu di sini ikut denganku, benar-benar tidak ada masalah bukan? Kakek mendengar ini dan mengangguk. Kalau begitu, maka aku akan benar-benar kembali. Cucu tersayang, jika ada sesuatu, kamu harus memberitahu aku sesegera mungkin, apakah kamu sudah mengerti? Peristiwa hari ini hanya boleh terjadi sekali, dan tidak boleh terjadi lagi. Kakek benar-benar tidak ingin ini terjadi lagi, itu terlalu menakutkan. Selesai mengatakan ini, menjelaskan beberapa kata dan berbalik pergi. Mengetahui bahwa bisnis keluarga Lee lebih banyak dan rumit.
Dari kecil ke besar, bahkan tidak peduli seberapa besar kakek mencintai dirinya sendiri, begitu bisnis keluarga Lee sibuk, waktu untuk makan pun tidak ada. Pada saat itu, aku sangat merasa kasihan dan berkeinginan bahwa suatu hari aku bisa mengambil alih perusahaan dan mengurangi beban kakek. Sekarang, aku sudah dewasa. Tunggu hal-hal di sini selesai, nanti baru-baru dibahas lagi. Pengurus Wu, apakah orang-orang itu sudah ditangkap? Ketiga orang itu telah ditangkap dan sekarang berada di luar koridor. Tetapi mereka bertiga tampak diancam sampai takut. Mereka menolak untuk menjawab apapun, hanya tersenyum, jika tidak pingsan. Sudah 3 hari dan tidak mendapat jawaban. Charles Lee mengangguk. Ketiganya pasti diancam. Jika tidak mereka tidak akan takut, jadi apapun itu mereka tidak akan berani bilang. Oke, aku tahu. Kamu akan mengatur beberapa orang untuk segera mengikutiku. Tuan muda, kamu mau kemana? Melihat kain kasa besar yang dibalut di kepala Charles Lee, ia sempat khawatir untuk beberapa saat. Jika ia keluar untuk bermain dan terinfeksi, bagaimana kalau itu terjadi? Tuan muda, kamu sekarang belum boleh keluar. Dokter berkata bahwa kamu perlu istirahat dengan baik dan lukamu belum sembuh total. Dalam hal ini, apa yang harus aku lakukan jika kamu keluar dan terinfeksi? Tenang saja, aku keluar bukan untuk bertarung. Oh iya, nanti siapkan uang tunai untukku. Semakin banyak semakin baik, aku perlu membeli tempat. Sebuah pabrik kimia. Charles Lee selesai berkata pesan ini lalu pergi, berbalik badan dan berjalan keluar. Pengurus Wu tidak berani menunda, sementara mengutus seseorang untuk mengikuti Charles Lee sambil mencari uang tunai di sini. Setelah beberapa saat, Charles Lee berada di pintu pabrik kimia. Satpam di luar pintu sudah ganti orang, dan dia tidak terlalu mengenal Charles Lee. Ditambah Charles Lee berpakaian compang camping, mereka berpikir bahwa itu adalah karyawan pabrik ini dan tidak menghalang. Berjalan dengan lancar ke gedung kantor, Charles Lee memandanginya. Kantor manajer umum seharusnya adalah tempat ini. Memikirkan sampai sini, barulah mengetuk pintu. Siapa? Suara kasar terdengar di kantor. Menyuruh James Lee menyelesaikan tugas, tidak ada kabar selama 3 hari, orangnya pun menghilang. Tidak tahu kemana dia, tidak bisa menghubunginya sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka kabur atau ada hal lain terjadi? Sekarang dia tidak tahu apa-apa tentang berita di luar, dan tidak tahu apa yang terjadi. Di dalam hatinya merasa sedikit khawatir. Sekarang dia mendengar ketukan di pintu, dan hatinya merasa lebih kesal lagi. Charles Lee mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan dengan seringai lebar. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Melihat orang lain tiba-tiba masuk ke kantornya, Philip Lee merasa tidak senang. Tetapi ketika dia melihat orang di depannya, dia benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Philip Lee tidak bisa dipercaya. Melihat Charles Lee di depannya, dia tidak menyangka orang itu akan mendatanginya. Kamu terlihat seperti aku baik-baik saja. Membuat aku terluka sampai kamu benar-benar bernyali besar. Beraninya kamu mengirim seseorang untuk menyerangku di luar, itu sangatlah buruk. Pria itu mencibir dan menatapnya dengan tenang. Apa yang terjadi dengan James? Aku tidak melakukan apa-apa padanya, hanya menjebaknya dan menggunakannya sebagai bukti. Lagi pula, sekarang aku harus membuktikan bahwa ini adalah hasil perbuatanmu. Philip Lee merasa sedikit ketakutan, memperhatikan Charles Lee menghela napas, lalu berkata, "Kamu, jangan berlaga di hadapanku. Cepat keluarkan dari sini. Apa yang salah denganku? Aku hanya ingin bicara masalah ini dengan jelas. Kamu mengirim seseorang secara langsung untuk melakukan hal semacam ini padaku. Jika suatu hari hal ini benar-benar menyebar keluar, menurutmu seperti apa konsekuensinya?" Charles Lee memandangnya dengan mencibir, sebelum menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. "Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Apakah ini mengejutkan? Aku pikir kamu tahu betul apa yang terjadi. Aku tidak perlu memberitahumu lebih banyak. Aku tidak ingin menyentuh kamu hari ini. Jika kamu melawanku, jangan salahkan aku tidak segan-segan membalasmu." Lalu meninggalkan kalimat ini, lalu berbalik dan pergi dari sini. Tetapi dia menolak untuk menyerah. "Sudah datang ke tempatku masih ingin pergi, aku pikir kamu terlalu meremehkan hal ini." Setelah selesai, dia dihentikan. "Tunggu sebentar. Apa yang kamu bicarakan? Katakan padaku di mana James Lee sekarang. Mengapa aku tidak melihatnya begitu lama? Apa yang kamu lakukan dengannya? Sudah melepaskan orang, bagaimana bisa tidak ada masalah? Baiklah, aku bisa mengampuni kamu untuk tidak mati. Kalau tidak percaya tidak. Aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang sekarang." Charles Lee mengangguk, dia bilang bagaimana menjadi orang, maka baik-baik melihatnya. Bab 70. Mendengar kalimat ini, Charles Lee sedikit tersenyum. "Philip, aku telah memberimu banyak kesempatan. Kamu dapat menyelinap pergi dariku berkali-kali. Aku bisa memaafkanmu dan membiarkanmu menjadi seperti ini, tetapi kamu malah cari mati. Jika itu masalahnya, maka tidak bisa menyalahkan orang lain. Mulai sekarang, aku akan memberitahumu bagaimana menjadi orang." Setelah berbicara, senyum mencibir dan bertepuk-tepuk kedua tangannya. 3 pria berbaju corak tentara masuk. "Kalian, ada apa dengan kalian? Siapa yang memberi kalian masuk? Apa yang dilakukan penjaga keamanan di bawah ini? Kurasa mereka tidak ingin bekerja lagi. Begini, Direktur Lee, sekarang aku akan membeli perusahaanmu. Bagaimana aku transfer 2.000?
Setelah transfer berhasil, aku akan membiarkan kamu pergi ke Antartika untuk pensiun. Di sana tidak peduli makan, minum, dan tempat tinggal aku akan menyediakan. Bagaimana dengan itu? Satu-satunya hal yang aku minta dari kamu adalah bahwa kamu tidak diizinkan meninggalkan kamarmu. Ini terdengar seperti rumah bermain anak-anak. Tidak mungkin untuk tinggal di sana. Pada awalnya, Philip Lee masih memiliki rasa takut. Setelah mendengar ini, dia tertawa. Charles Lee ya, Charles Lee. Aku sering melihatmu. Kupikir kau sedikit cakap tapi tidak kelihatan seperti itu. Memikirkan sampai di sini, ia menggelengkan kepalanya. Benarkah? Jika kamu tidak percaya, maka saya hanya bisa mengambil beberapa tindakan keras. Direktur Lee, jika aku tidak mengatakannya, kamu juga harusnya sangat jelas dalam hatimu. Bisa mempertahankan pabrik ini itu sudah menjadi sebuah keajaiban. Berapa lama dan sampai kapan kamu bisa mempertahannya, kamu sendiri yang paling tahu. Mungkin suatu hari, pabrikmu akan ditutup. Lagi pula kamu tidak melakukan hal bersih. Dalam hal ini, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun, atau bahkan menemani keluarga yang bangkrut, lalu di separuh hidupmu tidak ada yang mengurusmu, tapi sekarang berbeda. Sekarang jika kamu menandatangani perjanjian ini, di separuh hidupmu aku akan mengurusmu. Aku akan menjamin kamu akan mendapatkan makan dan minum yang baik, dan menikmati kekayaan yang tak ada habisnya. Selama kamu melakukan apa yang aku inginkan, maka kamu dapat hidup dengan nyaman di masa depan. Setelah mendengarkan itu, ia membanting meja. Aku tidak punya waktu untuk menemani anak-anak sepertimu, aku punya hal-hal penting untuk dilakukan. Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergilah, aku akan membiarkan sekretaris mengantarmu pergi. Setelah bicara itu, dia mengangkat telepon dan seorang lelaki dengan pakaian corak tentara menyambar telepon genggamnya dan menjatuhkan dengan keras ke tanah. Apa yang kamu lakukan bangsat? Direktur Lee, jika hari ini kamu tidak setuju, aku khawatir tidak ada cara untuk keluar dari sini. Charles Lee tersenyum sedikit dan duduk di sofa di sebelahnya, mengangkat kakinya. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Dahi Philip Lee berkeringat, anak ini seharusnya tidak main-main. Jika memang benar maka dirinya akan menderita. Memikirkan hal ini, berdiri, sikap sedikit mereda. Adikku, aku tidak ingin memberitahumu lagi kenyataannya, tidak perlu. Kamu seharusnya sudah melihatnya, membuat sesuatu di luar sampai seperti ini. Pada kenyataannya, aku tidak merasa baik tentang hal itu. Nanti masalah ini biarkan James Lee yang mengurusnya, tidak disangka ketika dia ke sekolah malah memanggil kalian datang. Kemudian aku memarahinya karena kejadian ini. Anak ini mungkin memiliki hati yang buruk, jadi dia akan pergi mencari masalah. Sekarang aku dapat meminta maaf kepadamu. Semua biaya medis dan semua biaya yang dikeluarkan, kamu dapat membuat daftarnya dan berikan padaku, dan aku akan menganti uang sebanyak yang seharusnya. Masalah ini kita selesaikan seperti ini, oke? Melihat sikap bocah itu mereda, Charles Lee mengangguk. Direktur Lee, jadi orang melakukan sesuatu haruslah memiliki hati nurani. Sepertimu sekarang melakukan jual beli bertentangan dengan hati nurani. Mengambil uang dari perbuatan tidak terpuji. Aku bilang ada benarnya bukan, bagaimana menurutmu? Philip Lee ini mengangguk. Oke, adik kecil, sekarang apa yang kamu katakan semuanya benar, apa yang kamu bilang tidaklah salah, kami tahu kalau kami salah, dan aku harap kamu dapat memberiku waktu untuk memperbaikinya. Mari kita selesaikan masalah sampai di sini, tidak ada yang boleh mengungkit masalah ini lagi, boleh tidak? Aku tidak ingin dengan kamu berurusan dengan masalah yang kacau ini lagi, kamu langsung saja kasih notanya, beritahu berapa banyak uang yang ingin aku berikan kepada kamu, pergi ke ruangan akuntansi dan ambil uangnya lalu pergi, oke? Masalah ini kita anggap selesai di sini, kamu tidak perlu datang mengganggu aku lagi di masa depan. Dan aku akan menganggap masalah ini seakan tidak pernah terjadi. Bagaimana menurutmu? Charles Lee berdiri. Sejujurnya, jika dari awal kamu memiliki sikap seperti ini, mungkin aku benar-benar bisa menuruti perkataanmu. Tapi sekarang aku telah memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan kamu, jadi maaf, untuk uang kecil ini aku tidak akan menerimanya. Setelah berbicara, dia mengeluarkan koin dan menaruhnya di atas meja. Aku sudah membawakanmu uangnya sekarang, Direktur Lee. Bisakah kamu menandatangani kontrak? Setelah berbicara, ia mengambil kontrak dan melihat isinya, dan ia terkejut ketika mendapat kontrak yang tertulis dengan jelas perusahaan dibeli seharga Rp2.000. Mulai sekarang pabrik ini tidak ada hubungan lagi dengannya. Semua biaya di Antartika akan diganti oleh Charles Lee. Charles Lee, kau sedang bercanda denganku sekarang. Aku sudah menjelaskan kepadamu, dan masalah yang sedang terjadi sudah aku jelaskan padamu, bisakah kamu jangan mempermainkanku? Segera bawa orang-orangmu pergi, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Apa maksudmu? Aku sudah meletakkan kata-kataku di sini hari ini, kenapa kamu tidak mendengarkan saja? Aku bukan tidak mendengarkan saran itu, aku sudah bilang padamu dengan jelas, kalau kamu sudah paham, ambil uang itu dan pergi dari sini, oke? Selesai bicara ia berbalik badan lalu pergi. Bagaimana orang-orang di belakang menanganinya? Charles Lee tidak mau tahu, hanya tahu bahwa setelah masalah ini selesai, Charles Lee memiliki pabrik lain di bawah tangannya. Philip Lee langsung diseret ke helikopter. Semua orang dikabarkan bahwa Philip Lee telah menghasilkan uang dan telah pergi ke Antartika untuk menikmatinya.
Tuhan tahu bagaimana rasanya tinggal di sana. Saya mendengar bahwa terakhir kali kami pergi bekerja, Direktur pergi ke Antartika. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mau ngapain pergi ke Antartika? Pergi mencari penguin di sana. Kurasa begitu. Ketika Felix Wang dan Charles Lee membicarakan hal ini, mereka masih membuatnya sebagai lelucon. Di dalam hati Charles Lee begitu senang. Bersambung.